Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu LCD-nya jemaah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus jajaran PCM Gambing, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah di jalannya dan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang tiada bosan memberikan nikmat kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan sehingga kita tahu jalan yang benar dan jalan yang sesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah mengatakan dalam kitab Al-Ubudiyah, inna fid dunya sami-sami inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha falan yadkhula al-jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak pernah memasuki atau merasakan surga dunia, maka ia tidak akan masuk ke surga akhirat. Surga dunia yang dimaksud oleh beliau adalah nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, nikmatnya mempelajari ilmu syariah sebagaimana yang kita rasakan pagi hari ini, hati rasane plong. Jadi kalau mau healing itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh, healing rohani gratis, entuk snack, datang ke majelis ilmu, entuk ilmu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini kalau dereng saged menampilkan slide, langsung saya mulai dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/45. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang akidah yang akan saya jelaskan secara khusus beberapa amalan penghapus pahala agar kita mempersiapkan bekal. Bapak Ibu, amalan-amalan apa saja yang bisa menggerus pahala kita. Ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Bukhari namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman. Dalam hadis riwayat Bukhari, Hudzaifah ini mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi." Hudzaifah mengatakan, para sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Rata-rata yang ditanyakan sahabat kepada Nabi itu mesti tentang kebaikan, tentang istiqomah, tentang amalan yang memasukkan ke surga, tentang amalan-amalan yang melipat gandakan pahala. Sing apik-apik mawon. Sahabat itu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hudzaifah mengatakan,
wa kuntu as'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri. Tetapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, tentang kejelekan, tentang fitnah, kata Hudzaifah. Kenapa? Hudzaifah itu sering tanya kepada Nabi tentang keburukan, kejelekan dan fitnah. Makhafata ayyudrikani, khawatir keburukan itu menimpa aku, khawatir fitnah itu saya terkena fitnahnya. Maka Hudzaifah ini dikenal dengan sahabat yang mengetahui rahasia Nabi, sirrun Nabi. Rahasia yang dimaksud boten aib, boten. Tapi yang dimaksud rahasia di sini, Nabi pernah ngasih tahu Hudzaifah jamaah list orang-orang munafik teng Madinah. Di list Allah yang ngasih tahu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Hudzaifah, jangan engkau kasih tahu siapapun sampai engkau mati. Akhirnya Hudzaifah merahasiakan. Tapi kalau sekarang mungkin bocor jemaah. Karena banyak yang lambe turah. Kandani ojo cicit taruh yang tenang. Yo. Akhirnya udah kandani. Tapi gue ojo tenan dong. Aku didarani, aku kena ojo cerita tenan. Cerita mubeng akhirnya menyebar. Hudzaifah ini dipegang sungguh-sungguh list orang-orang munafik di Madinah yang Rasulullah minta rahasiakan sampai kamu mati. Sehingga Umar ibn Khattab ketika mau mensolati jenazah itu lihat Hudzaifah ada atau tidak. Kalau Hudzaifah tidak ada, nah Umar itu hati-hati. Jangan-jangan ini termasuk orang munafik. Umar boten sholat jamaah, hati-hati. Kenapa Bapak Ibu kita perlu mengetahui keburukan? Perlu sekali. Karena dalam ungkapan Arab dikatakan araftu syarra, sami-sami la li syarri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif asyarra min al khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, bukan. Walakin litauqihi, tapi untuk menjaga diri dari keburukan agar tidak melakukan keburukan itu. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi, siapa yang dia tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, yaqa'u fi, bisa suatu saat dia terjerumus kepada keburukan itu. Siapa yang tidak mengetahui bahaya narkoba, bahaya miras, sing saniki Masya Allah menjamur teng pundi. Alhamdulillah niki sampun beberapa ditutup jamaah, dan kita tetap berjuang supaya outlet 23 niku sedanten ditutup. Allahu Akbar. Masya Allah ini badhe demo. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sekali orang itu mengetahui keburukan agar dia terhindar dari keburukan itu. Jangan sukanya menyerang, semangat dalam kebaikan. Ini podoai bal-balan semangat menyerang tapi kebobolan. Ngegolno 4 gol tapi kebobolan 8 gol. Podoai sama kalah dia. Yang paling penting Bapak Ibu lan kula sedaya kedah ngertos amalan apa saja sebenarnya yang bisa menghapuskan pahala kita niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada di surat An-Nahl ayat 92. Surat An-Nahl ayat 92. Niki dipun catat mengke metu pas ujian. Wala takunu sami-sami kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwah ankatha. Ini Allah mengandaikan, mengumpamakan orang yang mengurai pahalanya satu persatu itu orang yang paling merugi jamaah.
Dan janganlah engkau seperti wanita yang mengurai pintalannya yang sudah dia pintal dengan kuat sehingga menjadi angkasa, tercerai berai pintalan itu satu persatu. Niki kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsir beliau, tafsir Karimir Rahman, beliau mengatakan pekerjaan yang dilakukan oleh wanita ini di dalam surat An-Nahl 92 yang Allah berikan perumpamaan sangat melelahkan. Yang diumpamakan wanita, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bapak-bapak, untuk bapak-bapak juga. Karena biasa yang memintal niku ibu-ibu, bapak-bapak tidak menutup kemungkinan juga. Sami, ini untuk laki-laki dan perempuan juga. Dia letih sekali, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dua kali dia letih. Betapa tidak letih ibu-ibu, bapak-bapak, betapa tidak capek serabut yang dia pilih satu persatu sehingga menjadi benang. Jadi benang. Benang niku dia tenun sehingga menjadi kain. Kain tinggal dijahit jadi baju tapi diurai. Buatan dijahit menjadi baju, diurai satu persatu sehingga pekerjaan ini muspro melelahkan dan sia-sia. Tinggal dijahit jadi baju, dia uraikan. Ibaratnya bapak ibu, buatan bapak ibu temriki, tapi meriko coba bangun rumah, wis gong umai go wedi. Gong lewat kowe iku saking bodine coba. Cukup bang. Tidak hanya jembar tapi jembar. Tiangnya juga gede. Tekelnya warmer. Pintunya jadi dan tinggal menempati, tapi dibongkar karena tanahnya ilegal. Karena tanahnya sultan mungkin jemaah. Tapi dia bangun gowedi loh. Jumbar gowedi muspro dibongkar, capek. Ini pekerjaan yang melelahkan, capek. Tetapi ada yang lebih capek lagi Bapak Ibu, yaitu orang yang mengurai pahalanya satu persatu sehingga yang telah dia kerjakan itu sia-sia. Maka kita harus tahu amalan apa saja yang bisa menghapus pahala kita, mengurai pahala kita satu persatu, agar kita hindari itu semuanya. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah, di antara amalan yang bisa menghapus pahala kita adalah murtad. Ini jelas, murtad meninggalkan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di surat Al-Baqarah 217. Saya mulai dari dosa yang paling besar, murtad. Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad dari kalian, meninggalkan agamanya, agama Islam, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, mereka itu orang yang amalnya hapus, enggak bersisa sama sekali, enggak ada sisanya, fid dunya wal akhirah, amalnya hapus. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ditegaskan oleh Allah, mereka itu orang yang murtad termasuk penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak bakal dientas dari neraka niku. Gusti Allah berarti kejem boten jemaah. Allah niku sangat pengasih dan penyayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking pengasihnya ngasih nikmat di dunia niki tidak hanya kepada orang Islam tapi kepada orang kafir juga dikasih, semuanya dikasih. Karena dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, memperturutkan hawa nafsu, padahal Allah sudah ngasih petunjuk padanya, dikasih sebenarnya.
dia menolaknya dengan ingkar, maka itu pilihannya atau paksaan dari Allah. Pilihannya sendiri. Kalau dia dimasukkan Allah ke neraka, pantas tidak? Pantas sekali, pantas sekali. Karena ilegal tadi, ilegal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki berbeda dengan mu'allaf. Kalau mu'allaf, dari kata allafa yu'allifu, fiilnya allafa yu'allifu. Maknanya mu'allaf itu orang yang dibujuk hatinya. Kalau orang itu masuk Islam, dosanya hapus, semuanya hapus. Bahkan melebihi bayi yang lahir. Nek bayi lahir kan nggak punya dosa, nggak punya pahala. Kalau mu'allaf benten jamaah, orang yang masuk Islam, pahalanya ditulis, dosanya semuanya terhapus. Untung boten, untung sekali. Niki berbeda dengan kafir tadi jamaah. Mu'allaf dikasih zakat. Makanya untuk membujuk hatinya, ada orang yang sudah 5 tahun mlebu Islam mu'allaf terus dikai zakat. Niki nggak bener jamaah. Konsep mu'allaf niku orang yang keimanannya labil, khawatir kembali kepada kekafiran sehingga dikasih zakat. Kalau sudah lama masuk Islam, statusnya gak mu'allaf terus. Gak mu'allaf terus, niki harus dibenarkan konsep mu'allaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam itu nikmat sangat besar sekali. Nikmat yang sangat berharga, paling tinggi, tidak ada nikmat yang lebih tinggi dari Islam. Bapak Ibu bisa buka, ada di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, juznya juz ke-6, ayatnya 36. Posisi ayatnya sebelah kanan, barisnya 14-15. Jangan buka persisnya. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka memiliki bumi seisinya. Kalau saya analogikan, orang kafir itu memiliki harta emas bumi seisinya. Kalau tangkel jamaah, ada tidak yang memiliki harta berwujud emas sak gedene bumi? Sopo sing duwe jamaah? Gak ada yang punya. Bahkan emas sebesar gunung saja gak ada yang punya. Orang yang terkaya di dunia ini gak punya emas sebesar gunung. Bahkan kekayaan manusia di dunia ini dijadikan satu, gak bisa memiliki gunung emas. Pinang ton, lebih dari ton. Di atasnya ton apa? Tin, ton. Gak ada yang punya. Seandainya mereka punya, orang kafir, Allah mengatakan bahkan wa mithlahu ma'a, 2 kali lipat. Bumi seisinya wa mithlahu ma'a, 2 kali lipat. Masya Allah. Mereka seandainya punya, kena pulau. Seandainya mereka punya, akan mereka berikan harta bumi seisinya, gak ada apa-apanya. Dengan nikmat iman Islam, mereka akan berikan untuk menukar nikmat iman Islam agar mereka tidak kekal di api neraka. Akan tetapi kata Allah dalam ayat itu, ma tuqbila minhum, gak akan diterima oleh Allah. Penukarannya tidak akan diterima oleh Allah. Walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah niki tentunya gara-gara telung harto, tohto, wanita lan priyo. Wanita atau priyo niki murtad. Ada saja yang seperti itu. Bahkan cuma dikasih Indomie tiap bulan atau dikasih uang 1 juta murtad. Dikasih rumah murtad, dikasih mobil murtad. Gara-gara wanita atau priyo murtad. Ini nggak sebanding. Imam Al-Qurtubi pernah menjelaskan dalam tafsir beliau, seorang muadzin murtad gara-gara melihat wanita yang sangat cantik setelah azan. Dia lamar jemaah, kulitnya putih koyok sego, saking putih ini, wayu, manis-manis moten, sehingga dia terfitnah oleh wanita niku. Pengen dilamar gentle,
didatangi. Tapi apa yang dilakukan wanita ini? Ditolak. Lamarannya ditolak. Ngenes betul Pak? Tidak hanya ngenes tapi ngenes katanya. Masya Allah. Tidak ada yang pengalaman ini. Semoga buatan pengalaman Pak. Bismillah. Ngenes nih. Masya Allah. Sehingga dia mengatakan, dengan apa kau bisa menerima lamaranku? Berpindah kepada Nasoro. Berpindah kepada Nasoro. Akhirnya dia murtad, jemaah, ikut wanita ini. Dan istrinya nunggu di atas. Ketika sudah nikah, kepleset. Pleset, mati. Ya, mati. Jenenge bongko. Apa diobong ning neraka. Ya, nah ini sangat-sangat tragis sekali. Yang pertama yang bisa menghapus amal yaitu murtad. Kebalikannya mu'alaf, seluruh dosanya diampuni, pahalanya dicatat. Yang selanjutnya, yang kedua, di antara yang bisa menghapus amal kita adalah syirik. Baik syirik kecil maupun besar bisa menghapus amal. Syirik kecil menghapus amal itu saja yang terselip. Syirik kecil seperti riya, sum'ah, beramal bukan karena Allah. Syirik kecil ngapus amal niku. Seperti sholat niku apalane trikul sebenarnya, minimal cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq kali An-Nas. Nah, dia berani ngimami pas sholat duhur dengan sholat asar. Suwi tenan apalane entek sing diwaca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, sing dihafal cuma hadis sallu kama raaitumuni usolli. Terus entek apalane hadis ganti Pancasila. Nah, karena di belakangnya ada calon mertuanya. Ini sholatnya ben suwi sing diwaca ra genah wahib diwaca. Yang seperti ini ngapus amal niku yang terselip di dalamnya syirik kecil. Tetapi syirik kecil tidak mengekalkan di neraka. Tidak mengekalkan di neraka. Adapun syirik besar, amal seluruhnya hapus dan mengekalkan orang itu di neraka. Niki bentene syirik besar nama syirik kecil. Meskipun jenenge syirik kecil Bapak Ibu, bukan berarti dosane niku alit, mboten. Dosane gedhi. Ageng gede tenan. Jenenge syirik kecil tapi dosane niku besar. Bahkan para ulama itu menafsirkan, sebagian menafsirkan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surat An-Nisa 116, posisinya sebelah kanan baris tengah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Syirik yang tidak diampuni oleh Allah niku Bapak Ibu syirik besar dan kecil. Sebagian ulama menafsirkan syirik besar dan kecil karena mencakup umum ayat ini. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang dimaksud di sini sebagian ulama menafsirkan syirik besar dan kecil. Tapi yang mayoritas mufassir itu menafsirkan yang dimaksud syirik besar. Syirik besar. Tapi yang jelas tadi saya katakan syirik kecil itu dosane ageng. Yang ketiga, di antara yang bisa menghapus amalan kita, Bapak Ibu, mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian niki nggih menghapus amal. Dalam surat Al-Baqarah 264 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, sami-sami, ya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian
membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti, seperti orang yang berinfak karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian niku bisa ngapus sedekahnya, pahalanya Bapak Ibu. Biasanya pun tiang ngungkit-ungkit itu karena apa? Biasanya jengkel. Biasanya pas jengkel, terus orang yang diberi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah itu disebut hati-hati. Niku saged membatalkan amal. Ada orang itu infak masjid, saya infak 10 juta. Masya Allah. Pak Mukidi infak 10 juta. Ada namanya Pak Mukidi, buatan datang ya? Mulyono. Oh iya. Pak Mulyono infak 15 juta. 15 juta di infak Pak Mulyono. Terus dijawel karo sampinge, itu loh infak kok disebut namane Mulyono, Mukidi dan sebagainya. Hamba Allah infak 20 juta. Sing bener itu seperti itu. Hamba Allah, dan hamba Allah itu saya. Dan hamba Allah itu saya. Ini luwih parah mana? Luwih parah. Menyebutkan nama infak secara terang-terangan itu tidak salah. Karena Allah memuji juga orang yang infak secara terang-terangan. Itu betul. Kalau timingnya pas dan ingin syiar, bukan ingin pamer. Karena Allah memuji dalam firman-Nya, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya sirra, dengan sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyah, dan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak takut serta tidak sedih. Keduanya dipuji oleh Allah. Orang yang infak sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Contohnya ada pembangunan masjid, nopo sekolah, nopo panti asuhan. Nggak ada yang mau nyumbang, nggak ada yang keluar kecuali abah. Maksudnya nggak ada yang nyumbang sama sekali jemaah. Al-Fatihah, Fatihah terus orang harus nyumbang. Al-Fatihah, dia mau ngaji butuh ngeten insyaallah. Orang ngaji itu langsung deal jemaah. Al-Fatihah, orang duitnya yang metu jemaah. Nah, terus ada yang ngacung, saya nyumbang 20 juta. Saya nyumbang 20 juta. Kemudian dia ditiru oleh orang-orang yang lain. Niki sae Bapak Ibu, niki sae, dan orang ini mendapatkan pahala kalau ada orang lain nyontoh dia. Allah memujinya. Karena Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam sunnah, contoh yang baik, falahu ajruhu, maka baginya pahala, wa ajru man fa'ili, dan pahala orang yang mencontohnya itu tidak dikurangi sedikit pun. Begitu juga orang yang nyontohi elek untuk transferan keelekan, karena dia yang ngajari elek. Tapi Allah itu maha penyayang, statusnya pahala dan dosanya tidak sama gitu. Yang keempat jemaah, yang keempat di antara amalan yang bisa menghapus pahala kita adalah meninggalkan sholat asar. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, amale niku hapus. Boten sholat asar mawon sebenarnya, tapi seluruh sholat niku nggih saged menghapus amal, tapi yang disebutkan secara khusus sholat asar. Karena sholat asar dan sholat subuh
niku terjadi pergantian shift malaikat. Jadi malaikat niku nggih enten shift-shiftan jemaah. Malaikat sing jaga bengi malaikat yang jaga pagi digantikan oleh malaikat yang jaga malam ketika sholat asar. Kalau sholat subuh, malaikat yang jaga malam digantikan malaikat yang jaga pagi. Niku Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wonten firman-Nya ayat surah Al-Baqarah 238. 238 posisinya sebelah kanan baris paling atas. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan salat pertengahan. Salat pertengahan itu salat apa? Asar. Menurut pendapat yang kuat dari para ulama, salat pertengahan itu salat asar dan enten hadise. Salat subuh jenenge salat apa? Fajar. Salat fajar. Salat zuhur nama lainnya salat apa? Salatul ula. Salatul ula, salat yang pertama. Kenapa dinamakan salat pertama Bapak Ibu? Karena salat itu pertama kali dilakukan Nabi setelah Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, beliau tiba setelah subuh dan Allah memerintahkan salat, beliau salat. Salat zuhur dengan beberapa jamaah yang mengikuti Rasulullah, sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW. Salat zuhur dinamakan salatul ula, salat pertama kali yang dilakukan Nabi. Kemudian yang salat asar nama lainnya salatul wusta, salat pertengahan. Subuh, zuhur, asar. Salat maghrib nama lainnya tidak dijelaskan. Salat isya nama lainnya salat atamah. Salat atamah ketika gelap, sholat ketika gelap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat ini penting banget, sangat penting sekali. Meninggalkan satu waktu sholat mawon dosanya lebih besar dari dosa minum khamr, miras, mabuk, gelegean dan sebagainya. Iku luwih gede meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina. Meninggalkan sholat sengaja lebih besar dosanya daripada mencuri. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada perbuatan asusila. Karena sholat itu perjanjian antara kita dengan Allah. Satu sholat mohon dosanya gede, apalagi 5 waktu. Makanya para ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dan dia mengatakan sholat tidak wajib bagi saya. Sholat tidak wajib karena makomku wali murid. Walinya wali murid. Makomku wali kutub, wali santri jamaah dan sebagainya. Jadi saya nggak sholat. Nah itu hukumnya keluar dari Islam. Para ulama hanya berbeda pendapat. Dia tinggalkan sholat 5 waktu, tapi dia masih mengakui sholat itu wajib. Kenapa nggak sholat? Malas. Sebagian mengatakan keluar dari Islam, sebagian lagi mengatakan tetap Islam, tapi dosanya gede. Karena Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian pembeda antara kita dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, yang kuat tidak ada qadha, nggak usah diqadha. Dia sengaja meninggalkan. Seperti orang yang meninggalkan puasa Ramadan, dia sengaja tidak puasa Ramadan. Bapak Ibu, ditinggalkan. Saya mau puasa Ramadan di bulan Syawal saja. Saya nggak mau puasa Ramadan di bulan Ramadan. Boleh tidak? Tidak boleh. Kecuali meninggalkan sholat ketiduran. Alarm sudah dibunyikan. Jam 3:30 dia bangun. Alarmnya beberapa kali. 3:30, 3:30 lebih 1/4, jam 4. Nah, sekarang subuhnya jam 4 kurang. Kalau di Muhammadiyah kurang 11:10 kan jamaah. Tapi bablas orang-orang sing nangeni
tangi jam 8. Tangi jam 8 sekaligus sholat duha. Boleh tidak dia sholat? Tidak boleh, karena belum wudu. Wudu dulu kemudian baru sholat. Wudu. Kalau sudah wudu boleh boten sholat? Tidak boleh, karena belum pakai sarung. Pakai sarung dulu, wudu, kemudian sholat dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dia nggak sengaja boleh. Nabi pernah dalam hadis riwayat Bukhari, beliau ketiduran ketika safar. Sekali seumur hidup. Sekali. Allah buat Nabi itu ketiduran ketika safar agar jadi syariat untuk umatnya. Kalau ketiduran itu bagaimana? Seandainya Nabi nggak pernah karipan, maka bingung umatnya. Tapi bedanya Kanjeng Nabi dengan Kanjeng Pardi. Kanjeng Nabi cuma sekali seumur hidup. Kanjeng Pardi berkali-kali. Karena safar isian kan pegel jemaah. Sekarang pakai bis, AC, pakai Alphard, berapa pegel belas. Pakai pesawat, dulu naik onta, jalan kaki, capek. Bilal, saya capek, nanti bangunkan saya. Bilal sing adzan yo turu. Bilal yang adzan keturun ya, Pak. Bangun-bangun matahari sudah tinggi, jam 8-an ngoten. Waduh. Tangi akhirnya Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk adzan. Adzan. Di sini ada syariat. Kalau seandainya seluruh kecamatan Gamping niki keturun, jenengan harus adzan. Jenengan wani boten? Waduh niki. Nanti didarani aliran sempalan. Aliran. Tapi syariatnya ngoten. Jenengan kedah adzan. Tadinya seluruhnya ketiduran karena belum adzan dalam ini. Bagi jenengan. Apa iki yo? Cukup ada jempol. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampun napa? Terus tunggal malih, mungkin tanya jawab Pak Doniki jemaah. Saya jelaskan 5 di antara yang bisa menghapus amalan kita adalah lancang kepada Allah dan Rasulnya. Ini bisa menghapus amalan kita. Allah berfirman ada di surat Al-Hujurat. Oke, buka surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara kalian fawqa sautin nabi, di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd, dan janganlah kalian saling mengeraskan suara sebagaimana sebagian kalian mengeraskan terhadap sebagian yang lain. Antahbatu a'malukum, atau akan hapus amal kalian, wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak merasakan, tidak mengetahui dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya niku mendahului di dalam menetapkan hukum. Itu rata-rata ijma' penafsir dari mufassir. Mendahului menetapkan hukum, membuat syariat sendiri, ngarang-ngarang agama niku ngapus amal. Itu Muhammadiyah jenenge napa? Bid'ah, TBC niku. Tahayul bid'ah kali khurafat. Tapi Muhammadiyah saat ini gak pati galak masalah bid'ah karena khawatir dijuluki Wahabi. Jadi lo yang galak Salafi daripada Muhammadiyah karena khawatir dijuluki Wahabi, maka santai. Akhirnya apa ya, dengan NU baru tahlilan itu jadi Muhammad NU Muhammadiyah kok tahlilan piye ya Allah ya Allah. Kadang kurang miris sama ki Muhammadiyah pengurus melu tahlilan, harusnya dia teng mriko ngasih hadiah terus Pak Doniku menghibur dongake mboten napa-napa tariku pulang jamaah sampun boten sami kalian buat batang boten wong kok bar mati ditinggal sing
ditinggal lagi bapak kewa batak pisi mboten jamaah. Muhammadiyah niku sampun sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya melu tahlilan. Kalau mengkaji ayat nggak apa-apa, untuk menjelaskan pelan-pelan dakwahnya Pak AR Fakhrudin yang itu menghilangkan tahlilan, beliau suruh pimpin tahlilan nggak mau, tapi beliau mengkaji ayat-ayat niku, ayat-ayat Yasin dan sebagainya, tafsir dalam bentuk tafsir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lima hal. Jelas ke? Yang pertama di dalam kaifiyatuhu, caranya harus sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Contohnya wudhu itu dimulai dari kumur. Kalau dibalik dimulai dari membasuh kaki, diakhiri dengan kumur, betul tidak? Tidak, ini bid'ah. Nanti terjerumus pada bid'ah. Jadi Bapak Ibu lihat ajaran itu sesuai tidak dengan caranya yang Rasulullah contohkan. Kalau nggak sesuai, keliru, mengada-ngada. Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau diawali dengan salam, diakhiri dengan takbiratul ihram, aliran sempalan. Yang kedua, ibadah niku kedah sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam hal apa? Sababuhu, sebabnya. Sebab orang bingung menentukan pilihan sholat istikharah. Sebab orang itu tidak mendapatkan hujan cukup lama, dia sholat istisqa. Itu betul. Sebab orang itu masuk masjid sholat tahiyatul masjid, masuk pendopo sholat tahiyatul pendopo. Ini benar. Atau sholat tahiyatul koramil, dia betul benar. Kalau ditegur, duh, jenengan kok sholat tahiyatul koramil Pak, sholat kok rauleh. Bukan sholatnya yang nggak boleh, tapi sebab untuk sholat. Nek sholat itu sunnah betul nopo-nopo. Jangan tahiyatul koramil. Nggak ada tahiyatul koramil atau sebab orang itu nggak turun hujan, ngundang pawang udan. Orang benar kan? Itu bukan pawang udan tapi pawang edan. Mertigo jemaah, ibadah niku kedah sesuai dengan adaduhu, adatnya, jumlahnya harus sesuai dengan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jumlahnya pinten subuh niku. Tapi kalau orang ngarang, wah mumpung masih pagi, saya tak sholat subuh 8 rakaat sekaligus pemanasan, ben fresh, ben enak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, harus sesuai dengan jinsuhu, jenisnya. Ibadah itu harus sesuai dengan jenisnya. Kurban itu unta, sapi dengan kambing. Kalau ada yang kurban di Masjid Agung Gamping, saya kurban ayam. Boleh tidak? Tidak boleh. Dijual. Tidak ada kurban ayam itu Pak. Dan kurban disembelih buat tenang. Apalagi telur ayam. Ibu-ibu kurban takmir Masjid Agung Gamping, saya kurban perasaan. Malah bid'ah ini jemaah. Yang kelima, ibadah itu harus sesuai dengan waktunya. Ada waktu-waktu sholat sudah ditentukan, nggak boleh ngarang. Waktu-waktu haji sudah ditentukan. Nah, waktunya yang umum kita umumkan. Adapun waktu yang khusus kita khususkan. Itu waktu khusus waktu sholat. Waktu umum tahiyatul masjid boleh, kapanpun boleh. Kalau masuk masjid silahkan. Sholat sunnah wudhu boleh kapanpun kalau memiliki wudhu, tidak terikat waktu. Yang keenam tak tambahin jamaah. Ini 5 nggih, tambahin 6. Harus sesuai dengan makanuhu, tempatnya. Ibadah itu ada tempat-tempatnya. Di Mekah niku tempat haji, nopo teng Muzdalifah, Mina, kemudian di Arafah. Kalau ada orang bangun Ka'bah teng Gamping, haji ini teng Gamping pripun? Nah, ini untuk manasik haji mboten napa-napa, untuk latihan. Tapi ini haji ini teng Gamping enggak boleh. Jenenge wong
Nggih, demikian Bapak Ibu, niki nembe kula jelaskan 5 dulu. Kapan-kapan kita sambung pada pertemuan berikutnya agar amalan kita tidak terhapus, maka kita harus mewaspadai beberapa amalan yang bisa menghapuskan pahala kita. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, Bapak. Ya, monggo. Lajengan mawon bilih wonten Bapak Ibu ingkang badhe nyuwun pirsa ingkang pertama Mas. Ustadz, yang kami tanyakan tentang murtad. Kalau murtad yang dimaknai dengan mengikrarkan untuk memeluk agama Islam, tapi hadis seperti ini. Tapi apakah ada amalan yang tidak sengaja menjadi murtad yang hukumnya seperti murtad juga, tapi yang tidak Islam? Menyambung pertanyaan Mas Imam. Kalau yang syirik kemudian diikuti dengan tobat terakhir tadi bisa kembali. Terima kasih. Agama di bulanan. Yang pertama Pak, tentang murtad. Murtad itu secara makna keluar dari agama Islam. Karena kalau keluar jamaah berarti agamanya mboten Islam. Ada yang murtad, kemudian ada yang pembatal keislaman. Kalau tadi yang lebih tepat pembatal keislaman. Seperti apa pembatal keislaman? Ada banyak, beberapa di antaranya pembatal keislaman ada syirik. Syirik itu batal Islaman. Kemudian sihir. Nah, sihir pembatal keislaman, bisa mengeluarkan. Kemudian apalagi meyakini ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah saya menjelaskan ini, nanti saya jelaskan kajiannya tentang beberapa amalan yang membatalkan keislaman. Ada beberapa. Terus kalau lanjut malih tak jelaskan Bapak Ibu amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita agar tidak ditakut-takuti terus. Tapi juga ada amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi tadi yang lebih tepat bukan murtad Bapak, tapi amalan yang membatalkan keislaman. Kalau murtad itu sebenarnya keluar dari Islam. Dia ikrarnya bukan Islam. Kemudian yang Bapak yang kedua, yang sudah syirik, kemudian tobat, apakah diterima tobatnya? Diterima tobatnya, karena Allah Maha Pengampun. Nasibnya bagaimana amalannya? Waduh, ini repot. Wes kadung dihapus. Sekarang bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu menganduh amalan-amalan yang tadi kembali lagi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau lihat dari dalilnya jamaah, ya dari zahir dalil, orang yang murtad itu terhapus habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya amalan itu bukan sakit diandu kalau lihat zahirnya. Tapi amalan yang dia lakukan ketika murtad, pas Islam itu terhapus, pas murtad ini jamaah banyak amalannya itu bisa Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Bisa dipahami gini? Yang dilakukan pas Islam itu terhapus jamaah, karena itu biar dia menjadi pelajaran, bisa menjadi pelajaran baginya. Terus dia murtad, melakukan perbuatan baik, taubat, diampuni dosanya. Nah, amalan yang pas murtad niki jamaah itu yang dikembalikan oleh Allah. Adapun yang sudah terhapus itu menjadi pelajaran baginya agar tidak melakukan perbuatan lagi. Terus dia masuk Islam murtad lagi, masuk Islam murtad. Wah, ini ya sudah. Ini sudah
sebagai bahan tulanan agama ini, Allah itu maha pengampun. Sepanjang orang itu belum mati, insya Allah Allah ampuni seluruh dosa, termasuk syirik. Untuk syirik, kalau dia sudah mati nggak ada ampun, khusus syirik. Tapi dosa yang lain Allah bisa ampuni, tergantung Allah. Dosa-dosa kecil langsung terhapus, jamaah. Dosa kecil Allah jamin diampuni. Karena Allah mengatakan wonten surat An-Nisa ayat 31. Posisinya sebelah kanan garis tengah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jikalau kalian mau menjauhi dosa besar yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapus kesalahan kalian. Dosa besar tidak dijauhi, dosa cilik-cilik Allah sudah berjanji akan menghapus dosa kita, enggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan tempatkan kalian di tempat yang mulia. Contohnya dosa cilik kesandung ngomong bakso, soto, gado-gado, ya, ngomong elek, itu dosa cilik yang bisa langsung terhapus dengan amalan baik kita. Dosa cilik salaman dengan lawan jenis, ini dosa cilik jamaah. Dosa cilik ning lampu merah delok mas-mas atau mbak-mbak pakaiannya you can see. Kamu kan dapat si melihat kel bodel, kelek dan sebagainya. Dosa cilik langsung terhapus. Nek diikuti perbuatan baik setelahnya. Tapi nih buatan tobat, buatan diikuti perbuatan baik terus kau ngono numpuk iso dadi gede. Bertembak ini. Ya, matur nuwun, kalau kita sampun cekap ya, pun sampun 8 menit. Monggo kajian Taman Surga wonten ing jam menika kita syukuri kanthi maos hamdalah lan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyosi pirsa bilih infak wonten ing jam menika pikantuk 203.000 rupiah. Matur nuwun sanget kepada sedaya jamaah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.